Wow, gue nggak habis pikir. Ternyata komik ini tuh punya cerita yang menarik dan art yang keren loh sobat. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya gue bakalan review komik Jepang atau komik manga ya, yang terbit minggu ini. Ini adalah sebuah komik yang diterbitin sama Alex Media, bebarengan dengan komik yang juga diterbitin sama MNC ya sobat ya. Gue pikir komiknya tuh sekilas kayak mirip gitu ya, karena covernya pun mirip, satu cewek, satu cowok gitu ya. Dan temanya juga sama, kayaknya kayak sihir gitu ya. Dan ternyata gue baca dulu yang ini dulu yang dari Alex Media, ternyata komiknya bagus banget ya sobat ya. Artnya tuh keren banget, ceritanya juga menarik, nggak ngebosenin gitu sobat ya. Bahkan gue udah langsung, wah penasaran sama volume keduanya nanti kayak gimana gitu ya. Dar. Oke, sebelum kita mulai video reviewnya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia komik The Misfits of Demon King Academy. So, ini dia sobat komik yang berjudul The Misfits of Demon King Academy ya. Wow, dari judulnya lumayan panjang banget ya sobat ya. Pertama kali Bang Dar lihat judulnya ini tuh di jadwal terbit komik. Waduh, ini tuh kok komiknya judulnya panjang amat sih. Yang satunya yang dari MNC juga, The Irregular of apa, waduh ini susah amat. Terus covernya juga sama-sama dua orang, kayak komik dari game gitu ya. Aduh, ternyata waktu gue baca komiknya, wah itu udah ekspektasi gue udah salah ya. Gue pikir memang komiknya tentang game, tapi nggak terlalu banyak action, yang artnya juga simpel gitu ya. Ternyata di sini komik yang ini tuh bagus banget sobat, artnya gitu ya sobat ya. Komik ini tuh nggak ada subjudulnya ya sobat ya. Dan komik ini tuh storynya Beisu ya, outdoornya. Dan komiknya Bei Kaya Haruka. Jadi Su ini tuh awalnya membuat tulisan yang dibikin atau dirilis di web novel, baru setelah itu dicetak menjadi novel ringan. Dari novel ringan itu kemudian baru dibikin adaptasi mangganya gitu sobat ya. Komik ini tuh di Indonesia diterbitin sama Alex Media Komputindo ya. Sekarang Alex Media Komputindo kalau bikin nama-nama di sini tuh entah kenapa kecil-kecil amat ya sobat ya, nggak kayak dulu gede-gede sobat. Oke? Nah, di sini karena ada angka satunya, berarti komik ini tuh masuknya komik serial ya sobat ya. Kalau nggak salah ya sobat ya, kalau Bang Dar nggak salah, komik ini tuh statusnya udah selesai ya sobat ya, sampai di 4 volume aja. Tapi kalau selesai di 4 volume, kenapa novelnya sampai sekarang masih lanjut sampai volume 9 ya sobat ya? Wah, makanya itu gue juga kurang tahu gitu sobat ya. Oke, ini dia tampilan depannya sobat ya. Jujur aja gue suka sama covernya, warnanya di sini juga keren banget ya. Gue suka banget sama seragam yang dipakai ini sobat ya, mantep banget. Keren pokoknya. Oke, dan ini dia tampilan sampingnya. Di sini ada gambar mininya ya sobat ya. Dan ini dia tampilan belakangnya, di sini ada sinopsisnya. Sinopsisnya tuh lumayan panjang banget, jadi kayaknya nggak usah gue bacain aja ya sobat ya. Kita langsung ke detail komiknya aja ya sobat ya. Nah, komik ini tuh ratingnya 15+ ya sobat ya di Indonesia ya. Kalau menurut gue rating 15+ ini tuh antara masuk sama antara sedikit agak-agak masuk ya. Karena gambar yang ada di sini tuh lumayan apa ya? Lumayan ada adegan-adegan kayak sadis ya, berdarah-berdarah gitu, dan kayak menurut gue kayak agak kejam ya. Jadi kalau dibikin 17+ juga masuk, tapi cuma sedikit sih gambarnya. Tapi kalau 15+ juga gimana ya, remaja ya. Ya udah, kita manut sama Alex aja, oke sobat ya. Dan untuk komik ini tuh demografinya masuk boys komik ya, atau shonen. Di Jepang sana pun juga shonen sobat. Dan untuk harganya sendiri di Pulau Jawa dijual dengan Rp45.000. Untuk harga Rp45.000 juga menurut gue sudah masuk sih sobat ya, karena di sini nanti ada halaman warnanya ya. Oke, kita back ke bagian depan. Ini dia ya sobat ya. Untuk covernya ini tuh dibekali dengan cover laminasi glossy ya. Jadi yang meling-meling seperti ini ya. Baik depan, samping, belakang semuanya pakai yang glossy. Untuk format cetakannya jelas banget, ini tuh udah pakai format cetakan premium ya. Sekarang itu komik-komik kebanyakan udah dicetak dalam format premium semua ya sobatnya. Oke, yang tentunya ini tuh udah pakai kertas book paper ya sobat ya, yang tebel. Dan di depannya sini tuh ada kertas art papernya khusus untuk satu halaman aja ya, untuk halaman warna. Di sini pakai kertas art paper. Nah, ini dia. Makanya kalau kalian lihat di sini 15+ itu kayaknya gimana gitu ya sobat ya.
dadanya dibikin gede-gede. Dan di sini juga seperti ini sobat ya. Untuk ukurannya sendiri juga lumayan lebar ya sobat ya. Biasanya Alex Media Komputindo nggak bikin komik selebar ini. Ini tuh format yang dipakai di level komik ya sobat ya. Ini entah kenapa lebar banget ya sobat ya. Untuk panjang ke bawahnya 18 cm, lebarnya 13 cm, tebelnya 1 cm pas ya sobat ya. Sebelum gue buka komiknya seperti biasa, gue bakalan kasih tahu ke kalian dulu komik itu genrenya masuk apa. Jadi untuk komik berjudul The Misfit of Demon King Academy ini tuh masuknya genrenya adventure ya sobat ya. Kemudian fantasy karena ini tuh berhubungan dengan dunia-dunia sihir gitu, sama romance. Jadi kayak ada bumbu-bumbu cintanya dikit gitu sobat ya. Gue jujur aja gue seneng sobat ya. Dan sebenarnya kayak agak masuk dikit ya actionnya ya. Untuk di volume awal ini tuh lumayan ada actionnya tapi belum terlalu banyak porsinya gitu sobat ya. Oke, sekarang kita buka komiknya seperti biasa. Kalau komik manga bukanya dari arah kanan ke kiri ya sobat ya. Oke, ini dia tadi yang gue sampaikan, ada halaman warnanya 1 lembar aja ya. Yang lumayan. Oke, dan di sini ada kontennya ya. Jadi ada chapter-chapternya. Di sini ada 1 2 3, ada 3 chapter ya sobat ya. Untuk halamannya di sini ada 183 di bonus source story ya sobat ya. Kita cek aja. Di sini tuh ada beberapa halaman yang kelihatan sobat. Walaupun gak semuanya tapi lumayan lah ada angka-angkanya dikit ya. Nah, kalau di sini tuh masuk ke 183 halaman, berarti ini tuh 184, 85, 86, 87. Berarti totalnya ada 187 halaman ya sobat ya. Kita langsung cek ke bagian belakangnya. Ini tumben-tumbennya ya Alex Media Komputindo bikin detail komiknya di belakang. Jadi untuk judul aslinya ini tuh lumayan susah banget ya. Judul aslinya Mao Gakuin no Fute Gikousa Shijo Saikyo no Mao no Shiso Tensei Shite Shison Tachi no Gake Ekai. Wow. Panjang banget judulnya sobat. Ini tuh pertama kali terbit di Jepang sana pada tahun 2018 ya. Kemudian di Indonesia pada tahun 2022 ini sobat ya. Oke, kita back ke bagian depan lagi. Sekarang kita bahas panel-panelnya ya. Untuk panel-panelnya menurut gue nggak terlalu solid ya. Jadi cuma kotak-kotak seperti ini aja sih. Beberapa memang dibikin variasi sedikit seperti ini. Ada beberapa variasinya. Tapi overall menurut gue nggak terlalu susah ya. Karena glitternya garis batas antar panelnya pun juga masih kelihatan. Jadi kita tuh masih enak lah bacanya sobat ya. Untuk alurnya sendiri komik ini tuh maju mundur ya. Karena di bagian depan ini tuh kayak prolog gitu ya. Sekilas kayak prolog kemudian beberapa tahun. Untuk artnya sendiri gue rasa ini artnya keren banget ya. Detail kemudian juga tipis. Wah keren banget. Pemakaian tonnya pun juga banyak banget sobat ya. Dan seringkali dipakai dibuat ngasih background dan lain-lain. Ini dia sobat ya. Nah, nih mantep banget sobat ya, artnya detail banget sobat ya. Oke, ini dia mantep banget ya, nih ya. Nah mantep banget kan sobat ya, gue suka sobat sama artnya ini dia. Well, ada lagi di bagian belakang sini. Nah ini tuh muncul di bagian akhir tapi ada di bagian depan. Wah tanggung banget munculnya sih ya. Oke, untuk artnya seperti itu ya sobat ya. Kemudian untuk perbandingan antara teks sama tulisannya gimana Bang Dar ya? Menurut gue sih masih banyakkan tulisannya ya. Karena panelnya pun juga diisi lumayan banyak, kecil-kecil seperti ini ya sobat ya. Jadi ini tuh halamannya juga padat banget. Walaupun beberapa bagian ada yang gede seperti ini, tapi masih banyakkan tulisannya menurut gue ya sobat ya. Selain panelnya yang ada beberapa yang kecil-kecil, tulisannya pun juga lumayan banyak dan kecil-kecil seperti ini sobat. Perbandingannya mungkin tulisannya 60%, kemudian artnya 40% ya sobat ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sering baca komik-komik yang nggak terlalu banyak tulisannya, mungkin nggak begitu nyenengin ya. Tapi Bang Dar sendiri yang suka sama komik-komik dengan tulisan sedikit, baca komik ini pun gue juga seneng sih sobat. Karena nggak ngebosenin gitu sobat ya. Penuh dengan aksi ya, kemudian juga ada leluconnya sedikit dan bikin ketawa antara pengen gimana gitu sobat ya. Oke. Komik ini tuh tentang apa sih Bang Dar ya? Oke, jadi komik ini tuh menceritakan tentang ini dia. Karakter utama di sini ya. Dia ini tuh Raja Iblis ya. Raja Iblis. Kemudian di bagian depan sini tuh gue bocorin dikit ya. Ini tuh zaman masa lalu ya. Menurut mitologi ya sobat ya. Menurut mitologi. Jadi dulu tuh ada seorang Raja Iblis gitu sobat ya. Dan dia itu tuh suatu hari kayak dikalahin sama pahlawan gitu ya sobat ya. Jadi di sini tuh settingnya kenapa fantasi karena dunia iblis dan dunia manusia itu berdampingan gitu ya sobat ya. Dan Raja Iblis ini tuh pada akhirnya dibantai, dibunuh ya. Bukan dibunuh juga sih, memang kayaknya dia tuh pengen lahir kembali gitu sobat ya. Dan akhirnya kalah sama pahlawan dari seorang manusia itu yang namanya Kanon gitu sobat. Dan dia tuh pengen bereinkarnasi kembali, intinya ceritanya gitu. Dan akhirnya terkabul, dia bereinkarnasi kembali ya 2000 tahun kemudian ya. 2000 tahun kemudian dia lahir kembali.
Dan dia itu tuh kan dia seorang raja gitu ya sobat ya. Dia tuh pengen garis keturunannya tuh kayak apa, dia tuh kepo gitu ya sobat ya. Dan akhirnya dia mulai masuk ke sekolah Raja Iblis gitu sobat ya. Tapi 2000 tahun kemudian di dunia iblis ini tuh dia malah jadi kayak sosok yang bego gitu sobat ya. Karena semua itu udah berubah ya. Raja Iblis yang dipanggil di dunia sekarang itu bukan dia gitu sobat ya. Padahal kan Raja Iblis sebenarnya itu dia gitu loh. Akhirnya dimulailah petualangan dia masuk ke sekolah ini ya. Sekolah ini kemudian dia tuh pengen membuktikan bahwa dia tuh Raja Iblis sesungguhnya. Tapi itu banyak orang walaupun udah melihat kekuatannya, banyak orang di sini tuh nggak percaya bahwa dia tuh Raja Iblis yang dulu yang menciptakan garis keturunan ini gitu loh sobat ya. Dan menurut gue ini tuh bikin ngakak banget ceritanya gitu sobat ya. Di sisi lain ada sosok Raja Iblis yang pengen membuktikan bahwa dia itu dia ya yang menciptakan kaumnya. Tapi di sisi lain kaumnya itu nggak percaya dia itu tuh siapa gitu sobat ya. Ya kira-kira seperti itulah sobat ya. Menurut gue komik ini tuh keren banget dan recommended banget buat kalian beli dan kalian koleksi sobat ya. Ceritanya nggak ngebosenin, walaupun porsi actionnya nggak terlalu banyak, tapi menurut gue keren lah. Ya, ada fantasinya, ada jurus-jurusnya gitu ya. Kemudian ada actionnya juga, ada sedikit bumbu romansnya, jadi lumayan lengkap lah gitu sobat ya. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik The Misfit of Demon King Academy yang diterbitin sama Alex Media Komputindo. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga ya sobat ya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman semua yang suka dan hobi dengan dunia komik tuh tahu juga ya tentang channel ini. Dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih pertanyaan atau ada saran atau mungkin juga mau request buat review selanjutnya, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Oke, gue Dart, jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Salam books lovers, bye!